Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar? Kalau semisal ibu menanya kabar kalian menjawab gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa kita mulai. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ibu mau nanya nih, adakah yang gak berangkat pada hari ini? Siapa yang gak berangkat? Kenapa temennya gak berangkat? Sakit, oh iya, semoga yang sakit bisa diberi kesembuhan ya. Mari kita doakan bersama-sama. Kita baca Al-Fatihah di dalam hati ya. Amin. Masih pada semangat gak nih untuk memulai pembelajaran? Nah, ibu di sini ada ice breaking ya sebelum kita memulai pembelajaran agar kalian tuh tetap semangat sampai nanti. Oke? Sebelumnya ada yang udah tahu tepuk semangat? Oke, mau ibu contohkan? Oke, ibu contohkan ya. Tepuk semangat. 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 Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih semuanya. Oke, sebelum masuk ke materi, masih ingat nggak kemarin kita membahas apa? Iya, betul sekali. Di minggu kemarin kita udah membahas Al-Fatihah. Nah, sekarang udah ada yang tahu kita sekarang membahas apa? Sebelumnya, ibu mau nanya nih kepada kalian. Ada yang udah tahu kita akan belajar apa pada hari ini? Iya, benar sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal isi kandungan surat An-Nas. Nah, ibu mau nanya nih, sebelumnya apakah ada yang udah hafal surat An-Nas? Iya, alhamdulillah kalian udah hafal ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang isi kandungan surat An-Nas. Nah, sebelumnya ibu minta nih di sini untuk membaca surat An-Nas bersama-sama. Oke, sebelum kita melanjut ke isi kandungan surat An-Nas, sebelumnya kan kita harus tahu dulu ya surat An-Nas. Nah, di sini kita belajar bersama-sama membaca surat An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Misyarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ibu mau nanya nih, surat An-Nas itu terdiri dari berapa ayat ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, surat An-Nas ini adalah surat yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran. Nah, surat An-Nas adalah golongan surat Makkiyah. Ada yang tahu kenapa surat An-Nas tergolong surat Makkiyah? Iya, betul sekali. Surat An-Nas tergolong surat Makkiyah karena surat An-Nas diturunkannya di Mekah. Oke. Nah, arti surat An-Nas. Apa sih arti surat An-Nas? Nah, arti surat An-Nas yang berarti manusia. Kata yang diambil yang sering disebut di dalam surat An-Nas, yaitu An-Nas. Nah, itu artinya manusia. Nah, surat An-Nas ini berisi tentang anjuran untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kejahatan, bisikan, godaan, jin, dan syaitan.
Nah, kandungan utama surat An-Nas ini adalah seruan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan atau bisikan syaitan yang berasal dari jin dan manusia. Nah, dengan menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan, Raja, dan sesembahan yang sesungguhnya. Nah, kandungan utama dari surat An-Nas ini yaitu permohonan perlindungan kepada Allah atau isti'adzah. Nah, dengan surat ini itu secara khusus memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan atau bisikan yang berasal dari jin dan manusia. Nah, yang kedua itu ada pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengakuan ini kita mempelajari tentang 3 sifat Allah, yaitu ada Rabb, Malik, dan Ilah. Rabb artinya pemelihara, Malik artinya raja, dan Ilah artinya sesembahan. Nah, yang ketiga itu ada sumber godaan. Nah, di sini kita ditegaskan bahwa godaan setan yang datang dari 2 golongan jin dan golongan manusia. Nah, yang terakhir itu ada kewaspadaan terhadap godaan, yaitu surat ini mengingatkan agar manusia selalu waspada terhadap godaan yang bisa datang dari berbagai arah, baik dari yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, serta setan yang berbisik di dalam hati. Oke, sebelum kita lanjut untuk mengerjakan LKPD, nah Ibu di sini ada lagu nih dari surat An-Nas. Nah, Ibu contohkan ya. Oke, di sini Ibu akan mencontohkan lagunya ya. Nanti habis itu kalian tirukan, oke? Tepuk An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Aku paham surat An-Nas. An-Nas, yes. Oke, habis ini kalian bisa tirukan ya. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Aku paham surat An-Nas. An-Nas, yes. Yeay. Oke, Ibu harap dengan pembelajaran pada hari ini tentang mengenal surat, isi kandungan surat An-Nas, kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, Ibu harap setelah kalian menerima pembelajaran pada pagi hari ini tentang isi kandungan surat An-Nas, kalian selalu ingat ya dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Dan Ibu harap kalian bisa menerapkan di kehidupan kesehariannya. Nah, misalnya nih kalian sholat membaca surat An-Nas, dan semisal kalau ada kejahatan yang lain atau dari bisikan syaitan, dari hati ataupun manusia, kalian mengingat surat An-Nas ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.